وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Kepada jamaah yang masih ada keraguan terhadap kebenaran jamaah, dimantapkan dengan dalil-dalil Quran hadis agar yakin, faham dan mantap terhadap kebenaran jamaah, tetap 5 bab dan tetap berbudi luhur luhuring budi karena Allah. Nah, jadi bagi jamaah-jamaah yang ragu, artinya pusat ini sudah mengindikasikan bahwa jamaah dari sekian ribu jamaah, mungkin puluhan ribu jamaah itu ada di dalam yang sudah mulai ragu, termasuk yang memberikan tag ini. Termasuk yang memberikan, yang mengirim kepada kami, kawan-kawan mantan tag ini juga otomatis beliau kan ragu. Kalau nggak ragu nggak mungkin lah dikirim ke sini. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan hari ini kita tetap semangat atas nikmat Allah, atas hidayah Allah. Kita tetap teguh di atas sunnah dan tetap beramar ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan tetap semangat di dalam rangka untuk dakwah dan terus mencari ilmu, kemudian semangat beribadah, lalu tidak lupa menyadarkan saudara-saudara tua kita yang masih terbelenggu dalam syubhat, dan menguatkan saudara-saudara kita yang sudah hijrah agar lebih kuat, serta memberikan informasi dan memberikan penjelasan pengertian kepada kaum muslimin secara umum agar mengetahui apa yang ada di dalam saudara tua kita, yaitu Jokam, dari para mantan Jokam dan aktivis Jokam saat itu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit kita ngobrol biasa, semoga membuka akal sehat, membuka akal waras kita tentang teks Bapak Imam. Teks itu surat yang model seperti ini. Alhamdulillah, biasanya kalau minggu pertama itu ada teks atau nasihat dari keimaman atau dari Imam Pusat Jokam. Minggu awal, alhamdulillah kemarin pada malam minggu atau minggunya pagi, kayaknya malam minggu saya sudah mendapatkan beberapa teks arahan-arahan tentang nasihat atau arahan atau maklumat kepada jamaah-jamaah di bulan April kali ini. Insya Allah di dalam teks tersebut ada beberapa judul nasihat seperti biasa, dan kita sudah hafal karena kita sudah pemain lama di situ. Yaitu ada nasihat yang pertama, ada 5 poin nasihat, ada 5, ada NB-nya ada 4, ada 5 nasihat pokok, nasihat-nasihat di bulan ini yang sebagai arahan Amir Pusat atau Imam Pusat Jokam kepada seluruh jamaah di seluruh dunia. Yang pertama adalah bab 5 tahapan pembinaan Quran hadis jamaah, khusus bab peramutan, yaitu bab lanjutan. Nanti dari kemarin sudah ada bab peramutan, ini lanjutannya. Yang kedua judulnya adalah bab 5 sukses Ramadan. Nah, luar biasa sekali, 5 sukses Ramadan, panca sukses Ramadan. Kemudian yang ketiga dan nasihat bab pelaksanaan zakat fitrah, pelaksanaan bab nasihat zakat fitrah. Yang keempat adalah nasihat bab petunjuk pembentukan amil, tugas amil dan bagian amil.
Ada petunjuk pembentukan amil, tugas amil, dan bagian amil. Kemudian yang kelima, babnya adalah nasihat bab menyekolahkan anak sesuai dengan kemampuannya dan penempatannya. Sebenarnya nasihat-nasihat model seperti itu, nasihat-nasihat yang diulang-ulang setiap tahun ada, dan kita sudah paham betul isinya juga itu-itu saja. Iya tak? Jadi kalau nasihat teks itu sudah diulang-ulang saja, kita sudah hafal lah. Ya, kalau bulan-bulan segini nasihatnya bab Ramadan dan sebagainya, menjelang tahun ajaran baru nasihat bab sekolah. Ya, itu sudah hafal kita. Tinggal copy paste, tak ada tahunnya diganti. Kalau tahun 2019 diganti 2022, gitu aja sudah. Itu sebuah peramutan katanya, sebuah nasihat yang luar biasa menurut kawan-kawan jukam atau kita dulu saat di dalam golongan jukam tersebut. Lalu ada NB itu nambah barokah, nasihat tambahan. Yang pertama bab hadiah, THR baju barokah, bab hadiah, THR dan baju barokah. Kemudian NB yang kedua asrama hadis Imam An-Nasai bagi para mubalighat di Pondok Kediri. Kemudian NB3 bab pelaksanaan daerahan bulan Mei, karena pas bertepatan hari raya, pas menjelang minggu-minggu hari raya, maka diaturlah bagaimana pelaksanaan daerahan. Atau daerahan itu sebuah imam daerah berserta wakil-wakilnya yang datang ke sana mengambil teks ini sebagai sebuah dawuh. Daunnya dawuh, dan kita sudah pemain lama, kami sudah pemain lama, saya pun sudah pemain lama dengan tentang masalah daerahan, sering, bukan hanya tidak terhitung mungkin ya, beberapa puluh kali mungkin ya pokoknya banyak lah, nggak terhitung. Kemudian yang terakhir NB-nya adalah bab pemesanan makalah CAI 2022. Inilah yang menjadi program tahunan. Di pertengahan tahun biasanya ada program namanya CAI. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, di antara beberapa ceramah, beberapa nasihat yang tertuang dalam teks ini disebut dengan teks, ada hal-hal yang memang perlu kita tanggapi dan perlu kita bacakan agar paham jamaah benar, dan memang kita nanti kita tanggapi secara ringan-ringan, tidak terlalu berat-berat aja lah. Semoga menjadi wasilah membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat Anda. Yaitu di poin pertama tentang nasihat bab 5 tahapan pembinaan Quran hadis jamaah, yaitu bab peramutan, yaitu tertera dalam halaman 3 yang nanti saya tampilkan di sini, tertera di halaman 3. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Adapun, langsung saya duduk ya, nanti saya tampilkan. Adapun bentuk peramutan dalam jamaah adalah peramutan harus dilakukan terhadap satu-satunya jamaah agar tetap faham dalam jamaah, tidak terpengaruh, bahkan harus berpengaruh, agar tetap menetapi Quran hadis jamaah dengan cara 5 bab: ngaji, ngamal, membela, sambung jamaah, dan taat karena Allah, berbudi yang luhur, luhuring budi karena Allah. Jadi bentuk peramutan adalah agar dia tetap menetapkan, memberikan nasihat kepada jamaah supaya tetap 5 bab. Sekali lagi, 5 bab ini luar biasa mengalahkan apa ya? Kalau kita boleh jujur, mengalahkan tentang 5 rukun Islam. Makanya disebut-sebut diulang-ulang itu. Supaya tetap 5 bab karena Allah. Luhuring budi karena Allah. Di samping itu, saya lanjutkan ya. Di samping itu juga supaya dinasihatkan tentang 4 tali keimanan. 4 tali keimanan. Silahkan dibuka di YouTube saya, itu nanti video insya Allah menemukan. Yaitu bersyukur, mengagungkan, mempersungguh, dan berdoa. Terutama doa ketetapan iman.
Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, doa ketetapan iman yang dimaksud adalah ketetapan golongan. Bukan ketetapan iman kepada Allah, kepada Rasulullah. Itu kan selain jamaah, selain jokam kan sudah tahu. Tapi ketetapan golongannya supaya mantap di dalam golongannya ini. Maka ada doa khusus yang disebut dengan doa pengayoman. Allahumma anji aimatana, Allahumma anji jamaatana, Allahumma ansur aimatana, Allahumma ansur jamaatana, Allahumma barik aimatana, Allahumma barik jamaatana, Allahumma asfi aimatana, Allahumma asfi jamaatana, Allahumma aslih aimatana, Allahumma aslih jamaatana, Allahumma najina wa ahlina wa aimatana wa jamaatana minal qaumidz zalimina wa a'malihim. Allahumma hdina wa hdiha ula'il indonesiyin wa mamma'ahum lil iman wal islam wal jamaati wal nasihati wal akhlaqil hasanah wa alif bainahum wa fitlikal hidayah farzuqahum wa barik lahum. Itu doa-doa susunan mereka agar mantap di dalam hizbiyahnya. Walaupun dibahasakan ketetapan keimanan, artinya keimanan kepercayaan terhadap golongannya. Kalau kepercayaan kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Rasul, insya Allah maaf, tidak masalah. Artinya di luar juga banyak ustadz-ustadz juga mengajarkan seperti itu. Asatidz kita, ustadz kita, syekh kita juga mengajarkan seperti itu, dan bukan hanya golongan ini, namun yang dimaksud adalah ketetapan iman percaya terhadap golongannya ini. Lanjut. Kemudian kepada jamaah yang masih ada keraguan terhadap kebenaran jamaah, dimantapkan dengan dalil-dalil Quran hadis agar yakin, faham dan mantap terhadap kebenaran jamaah, tetap 5 bab dan tetap berbudi luhur-luhuring budi karena Allah. Nah, jadi bagi jamaah-jamaah yang ragu, artinya pusat ini sudah mengindikasikan bahwa jamaah dari sekian ribu jamaah, mungkin puluhan ribu jamaah itu ada di dalam yang sudah mulai ragu, termasuk yang memberikan tag ini. Termasuk yang memberikan, mengirim kepada kami, kawan-kawan mantan tag ini juga otomatis beliau kan ragu. Kalau nggak ragu nggak mungkin lah dikirim ke sini. Nggak mungkin, karena surat ini surat sangat-sangat rahasia, nggak boleh bocor, sangat-sangat rahasia. Namun masih aja di share, berarti kan sudah ragu. Maka supaya dinasihatkan untuk tetap berbudi, tetap dalam faham dalam jamaah dan mantap serta berbudi luhur. Untuk itu agar dibacakan kembali, difahamkan 30 poin kefahaman jamaah. Jadi difahamkan 30 poin kefahaman jamaah. Bila ada jamaah masih mempunyai pengertian dan atau mengerjakan satu poin termasuk ta'rif jamaah yang dianggap salah, dari 30 poin tersebut, ciri-ciri orang yang telah berubah kefahamannya dan atau mengerjakan satu saja dari 11 poin yang dilarang dalam maklumat, berarti melanggar, berarti salah, dan berarti tidak taat. Jadi ada 30 poin yang diterbitkan oleh Jokam sebagai ciri-ciri orang yang terpengaruh. Lalu ada 11 poin lagi, yaitu larangan-larangan tentang menyikapi para mantan atau para orang-orang yang sudah keluar dalam jamaah, termasuk tidak boleh menonton YouTube, tidak boleh berbicara, tidak boleh bertamu, tidak boleh memfasilitasi dan sebagainya. Ketika satu grup harus keluar, tidak boleh berteman dalam Facebook, tidak boleh menonton YouTube. Jangan-jangan nanti sampai tidak boleh, aplikasi YouTube harus dihapus. Ujung-ujungnya tidak boleh main WA, harus SMS saja. Ujung-ujungnya tidak boleh punya HP. Remuk tenan ya. Sebagai penjagaan dan peramutan terhadap jamaah supaya dinasihati dengan irama baik agar bisa bertaubat dengan taubat lahir batin karena Allah, taubatan nasuha, sehingga bisa kembali menjadi orang jamaah yang paham jamaah.
Masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Antum semua insyaallah sudah paham. Di antara nasihat atau tulisan yang tertulis dalam sebuah teks ini sama sekali tidak menyentuh kepada Islam, sama sekali tidak menyentuh kepada izzatul Islam, meningkatkan amalan, meningkatkan apalagi di bulan Ramadan, walaupun nanti ada di 5 tahapan sukses Ramadan, tapi dalam masalah Islam seakan-akan tidak tersentuh. Hanya sebuah golongan jelas mutlak bisa dikatakan bahwa golongan ini adalah penganut hizbiyah. Dia tersibukkan dalam hizbiyahnya dan dia memperkuat golongannya, jangan sampai lepas. Oke? Demikian saudaraku semua di rumah maupun studio. Salam akal sehat, salam akal selamat, dan salam akal waras. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك